Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Yubion TV, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih pemirsa. Pastinya pemirsa, balik lagi bareng aku Mas Fitya, tentunya di program yang paling kita nanti-nantikan ya, apalagi kalau bukan di Yubi Talk Show. Dan pastinya pemirsa, hari ini spesial banget ya, karena pastinya kita sudah kedatangan nih narasumber yang pastinya akan berbincang-bincang bareng kita ya, mengenai kearsipan nih yang ada di Provinsi Aceh. Ya pastinya kali ini kita sudah kedatangan dua expert ya, yang pastinya akan membagikan kisah-kisah menarik nih seputar kearsipan. Nah pemirsa, langsung aja di sini sudah ada Dr. Ediandra SSTP MSP sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Selamat datang Bapak. Dan juga sudah didampingi oleh Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Aceh, Bapak Azwari, ya, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Publikasi ya Pak, dari Asosiasi Arsiparis Indonesia Aceh dengan Bapak Azwari. Ya, sebelumnya terima kasih sudah hadir di studio Yubion TV. Ya, pastinya kali ini Pak ya, kita akan berbincang bareng pemirsa mengenai kearsipan dengan tema Diaroma Kearsipan Membangun Jati Diri Bangsa. Oke pemirsa, daripada lama-lama langsung aja kita bincang terlebih dahulu ya bersama dengan Bapak Ediandra. Ya Pak, mungkin terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri dulu ya. Rasanya nggak afdol kalau pemirsa belum dengar langsung nih perkenalan diri dari Pak Ediandra. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Tia. Kami Ediandra, Dr. Ediandra SSTP MSP hari ini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Alhamdulillah sudah saya mendapat tugas di dinas ini lebih kurang 4 tahun. Ya, mudah-mudahan dalam pembenahan kearsipan di dalam 4 tahun ini sudah kita lihat makin kita membenahi untuk perbaikan lebih baik ke depan lagi. Ya, itu. Baik. Terima kasih Pak. Pastinya dengan pengalaman 4 tahun ini ya pemirsa, pasti kita akan dapat banyak nih ilmu dan juga informasi terkait kearsipan nih dari Pak Ediandra nih pemirsa. Lanjut dengan Pak Azwari, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia atas kesempatannya. Saya Azwari, tenaga fungsional arsiparis ahli media. Saya dalam hal ini mewakili Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Aceh. Jadi saya bertugas di situ sebagai Kepala Bidang Dokumentasi dan Publikasi terkait dengan kegiatan asosiasi. Jadi ini kedudukannya dalam pengurusan tahap kedua, jadi sudah berjalan lebih kurang hampir 2 tahun. Semoga nanti kita harapkan AAI terus bersinar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan pemirsa pastinya tadi sudah dengar ya mengenai tema mengenai Diaroma Kearsipan Membangun Jati Diri Bangsa. Nah, pasti penasaran ya, mengapa temanya ini dan apa sih sebenarnya Diaroma dan kaitannya dalam membangun jati diri bangsa? Ke Pak Ediandra terlebih dahulu Pak, apa nih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan Diaroma Kearsipan dan kaitannya dalam membangun jati diri bangsa dan juga kesadaran masyarakat nih terhadap pentingnya arsip Pak? Baik Bapak Ibu, terima kasih Mbak Tia. Diorama kearsipan ini adalah salah satu tempat atau ruangan dalam bentuk ruangan, boleh dibilang ruangan tampilan dokumentasi yang terdiri dari arsip-arsip yang bernilai atau yang bersejarah. Jadi diorama kearsipan ini adalah ending terakhir dari penciptaan arsip, mulai dari penciptaan, penilaian, penyusutan sampai dengan pemusnahan. Jadi ini di gedung diorama ini kita tampilkan arsip-arsip yang bernilai tinggi. Misalnya nih Mbak Tia, ada arsip tentang MOU Helsinki, tentang perjanjian MOU Helsinki. Itu kan arsip
yang bernilai khususnya bagi Aceh dan Indonesia, bahkan dunia. Nah, jadi itu arsip itu sudah dilakukan penilaian pada waktu sebelumnya bagi stakeholder yang menciptakan arsip itu. Misalnya kalau MOU tadi itu tentu di bawah biro pemerintahan kalau yang terkait dengan perjanjian itu. Nah, jadi sesudah dinilai, dilakukan penyusutan arsip, diakuisisi, arsip itu harus diserahkan ke kita. Jadi di kita itu karena nilainya tinggi, maka akan kita pajangkan di gedung diorama kearsipan, sehingga publik tahu pada saat berkunjung ke gedung diorama ini, tahu dia sejarah bagaimana perjanjian MOU Helsinki. Nah, itu salah satu. Juga banyak hal arsip-arsip yang lain seperti arsip tentang bagaimana dulunya cerita kubah Masjid Baitur Rahman dari kubah 1, kubah 3 sampai dengan kubah 5. Nah, itu ada proses, dan di situ juga ada argumentasi penjelasan tentang kapan dari 1 kubah menjadi 3 kubah, tahun berapa, kemudian ke-5 kubah tahun berapa, itu juga disertai dengan gambar-gambarnya. Ya tentu dengan gedung diorama kearsipan ini membentuk jati diri bangsa agar generasi-generasi ke depan ini nantinya bisa berkunjung ke gedung diorama ini dan mengenal akan sejarah Aceh ini. Dan di gedung diorama kearsipan ini juga tidak hanya arsip-arsip yang berjalan dalam era pemerintahan yang baru, juga yang lama-lama. Di situ juga ada arsip masalah raja-raja Aceh, kemudian ada juga bagaimana perdagangan pada saat penjajahan Portugis dan sebagainya. Kita di gedung diorama kearsipan ini kita bangun ada tiga fase, yaitu fase pertama itu Aceh, menceritakan tentang Aceh Jamun, Aceh dulu. Kemudian ada Aceh kini, Aceh Jino. Aceh dulu yang sudah jelas, Aceh dulu itu kan cerita tentang sejarah Aceh, baik masa pahlawan dan sebagainya. Kalau Aceh Jino itu menceritakan bagaimana selama kepemimpinan Gubernur Aceh, mulai dari Daud Bereh, kemudian Ibrahim Hasan, Samsudin Mahmud. Nah, di situ dalam seorang pemimpin Aceh waktu itu kan tentu dalam melahirkan pembangunan ini kan ada prioritas-prioritas pembangunan yang dilakukan. Contoh misalnya pada masa Pak Samsudin Mahmud, masa Pak Ibrahim Hasan membuka lintas jalur Ladia Galaska misalnya. Jaringan laba-laba ya, supaya Aceh ini antara satu dengan yang lain bisa tersambung. Dulunya kan akses itu kan nggak ada. Nah, jadi itu salah satu program unggulan pada masa Ibrahim Hasan. Kemudian di masa Samsudin Mahmud, pada masa itu Samsudin Mahmud mendirikan sekolah-sekolah modern dalam bentuk pesantren modern ya, yang lebih menekankan terhadap masalah pendidikan agama. Kemudian di masa berikutnya ada masa Pak Irwandi, ada JKA. Nah, jadi itu prioritas itu kita tampilkan hasil pembangunan selama periode orang nomor 1 di Provinsi Aceh. Jadi dengan seperti itu publik tahu pada saat dia berkunjung ke gedung kita, tahu capaian-capaian pembangunan selama tiap-tiap gubernur itu. Kemudian ada juga gedung fase Aceh Kuke. Aceh Kuke itu kan Mbak Tia, Uke itu kan kita belum tahu. Bisa Aceh ke depan. Kita berharap Aceh ini ke depan bagaimana? Misal saya bilang di sisi sektor pariwisata. Kalau di negeri orang, di daerah orang, mungkin tingkat pengembangan pariwisatanya itu sudah luar biasa.
ada SeaWorld, ada kereta gantung, ada permainan salju dan sebagainya. Tapi untuk di kita kan belum. Kita berharap di sektor pariwisata ya kita gambarkan kepinginan seperti itu. Nah, kemudian di sisi industri misalnya, di daerah-daerah lain mungkin sudah ada pelabuhan bebas, sudah ada kontainer yang udah numpuk-numpuk untuk peningkatan proses perdagangan. Nah, tapi kita kan hari ini kan belum ada. Itulah yang keinginan kita bagaimana Aceh ke depan industrinya seperti itu. Baik juga di sisi pemukiman, ada rumah-rumah susun, ada hotel-hotel berbintang yang seperti di Jakarta atau di kota-kota besar yang ya. Itu di gedung itu di bagian Aceh Kuku itu juga dan kita tampilkan Aceh ke depan bagaimana. Kemudian di samping itu juga ada tampilan pemutaran film dokumenter yang bagi anak-anak sekolah, pengunjung bisa mendapatkan ilmu bagaimana tentang Aceh ini. Mungkin itu untuk sementara, Bu Tia. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan itu pemirsa menarik sekali mengenai Diaroma ya. Itu suatu gedung ya yang dapat pemirsa semua kunjungi. Pastinya ini lebih menarik lagi ya. Kalau kita ketahui mengenai pengetahuan sejarah itu mungkin biasa di museum, tapi kali ini kita nggak cuma tahu tentang sejarah aja, tapi juga Aceh saat ini dan harapan Aceh ke depannya nih pemirsa. Pastinya ini menarik sekali untuk dibahas ya Pak ya. Oke, selanjutnya pemirsa kita ke Pak Azwardi nih Pak. Dan pastinya sebagai Asosiasi Arsiparis Aceh ya, apa aja nih Pak yang dilakukan dalam mendukung nih pengelolaan arsip di tingkat provinsi nih Pak maupun di kabupaten kota? Baik, terima kasih Tia atas kesempatannya. Pertama kita harus memberi apresiasi kepada Bapak Aidi selaku Kepala Dinas Kearsipan di daerah. Karena apa? Dari inovasi-inovasi beliau itu cukup bagus dan sangat menarik sehingga hidup gaungnya arsip sekarang hidup. Tidak seperti dulu. Jadi ini apresiasi kepada beliau. Alhamdulillah beliau bisa menjalankan walaupun tidak seoptimal yang kita harapkan, tapi beliau sudah menjalankan dan kita patut diapresiasi bukan hanya kami dari unsur pengurus asosiasi, tapi semua termasuk akademisi juga harus memberi apresiasi karena sekarang sudah berjalan. SKPA sekarang sudah menjalankan fungsi arsip dengan baik. Sehingga ada beberapa SKPA yang mendapat penghargaan juga akibat pengelolaan yang baik. Kemudian dari sisi kami selaku organisasi profesi pengurus AAI ada beberapa peran utama sebenarnya. Ada sekitar 4 peran utama yang menjadi tugas pokok kami selaku pengurus AAI. Yang salah satu atau yang pertama adalah wadah sebagai tempat koordinasinya. Wadah koordinasi antar arsiparis. Nah, jadi ini apa? Wadah ini untuk menyatukan arsiparis dari berbagai instansi dalam hal mendapat informasi dan saling berbagi pengalaman. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah untuk wadah sebagai pengembangan kompetensi untuk tenaga arsiparis ya. Itu dengan cara kita memberi pelatihan lokakarya dan sertifikasi serta diharapkan kepada arsiparis itu memiliki keahlian yang relevan di sektor kearsipan. Kemudian yang ketiga kita di AAI juga mempunyai tugas untuk mengadvokasi, mendampingi para arsiparis yang selaku pemangku kebijakan di tingkat daerah. Dan yang terakhir juga memberi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas lembaga kearsipan untuk bisa berkontribusi dalam penyusunan kebijakan daerah terkait pengelolaan kearsipan. Jadi itu dari kesemuaan itu memang tidak berjalan secara optimal, mengingat memang sumber daya kami juga masih terbatas. Dalam hal ini terkait dengan pelatihan, lebih kami serahkan untuk bantuan kerjasama
antara Dinas Kearsipan Daerah dengan Badan Sumber Daya Manusia untuk menciptakan pelatihan. Jadi setiap tahun ada pelatihan. Jadi AAI menumpang di Lembaga Kearsipan Daerah. Kami juga pertama kesulitan daripada sumber daya, kemudian kesulitan juga daripada anggaran, karena kita profesi ini baru lahir, artinya baru kita jalankan. Ini juga di bawah kepemimpinan Pak Edi. Beliau yang memberi support, memberi dukungan kepada kami sehingga AI sudah terbentuk dan terpilih ketuanya. Kemudian kontribusi lain, kita juga di dalam organisasi AAI sudah membuat sebuah grup workshop. Di dalam grup itu kita saling memberi informasi. Kadang-kadang ada peserta atau arsiparis, dia bukan sebutannya arsiparis ahli, tapi secara ilmu dia belum memaham betul. Termasuk kami sendiri, kita perlu belajar tentang arsip. Nah, jadi lewat grup itu kita saling memberi informasi. Kadang-kadang arsiparis juga untuk naik jenjang jabatan pangkat masih belum tahu persis. Jadi disitulah di tempat itu kita berkomunikasi, saling memberikan informasi. Mungkin dari kami selaku AAI, mungkin ini sebagai gambarannya. Oke, Bu Tia, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Azwari. Ya pastinya kita sangat berharap ya Pak ya, ke depannya Asosiasi Arsiparis Indonesia Aceh ini bisa lebih optimal, dan pastinya ini juga tidak lepas dari kontribusi Pak Ediandra ya Pak ya, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, karena memang di masa Pak Ediandra ini mulai terbentuk ya Pak ya di Aceh ya asosiasi ini, dan kita pastinya memberikan dukungan penuh dan harapan yang besar ya Pak ya terhadap Asosiasi Arsiparis Indonesia Aceh. Dan pastinya pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa.